Sore yang cerah di hari Minggu. Seperti biasa, aku mengisi waktu luang libur kerja dengan memancing di kali Salahan. Tentu saja bersama sahabatku. Slamet namanya. Tengah asik memancing, segerombolan anak-anak desa Kedung Jati datang dan langsung berlarian menyuburkan tubuh mereka di kedung sambil bersorak-sorak kegirangan. Ah, sebuah pemandangan yang mengingatkanku pada masa kecil dulu. Mandi di sungai bersama teman seperti itu merupakan hiburan yang paling menyenangkan bagi anak desa seperti kami. Mas, itu anaknya Kang Sastro, kenapa kulitnya seperti itu, Mas? Celetuk Slamet tiba-tiba, sambil menunjuk ke salah seorang anak yang bertelanjang dada, memperlihatkan kulit tubuhnya yang memang agak berbeda dengan anak-anak yang lain. Dipenuhi belang-belang putih seperti bekas luka bakar. Loh, kamu ndak tahu ceritanya, Tomat? Tanyaku sambil ikut memperhatikan anak itu. Ndak tuh, Mas. Memangnya kenapa toh? Tanya Slamet lagi. Itu akibat dari bapaknya yang dulu melanggar pantangan di Belik Ringin, Mat. Belik Ringin? Belik yang di sebelah tenggara desa itu, Thomas? Iya. Gimana ceritanya, Mas? Sampai bisa kena tulah gitu. Jadi gini, Mat. Belik atau sendang desa ini terletak di sebelah tenggara desa Kedung Jati. Dinamakan Belik Ringin karena belik ini berada tepat di bawah sebuah pohon beringin besar yang katanya usianya sudah ratusan tahun. Dahulu, sebelum banyak warga yang memiliki sumur, belik ini merupakan sumber air bersih utama bagi warga desa Kedung Jati. Hampir semua warga desa Kedung Jati bergantung pada belik ini untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci. Bahkan, untuk keperluan memasak di dapur pun, mereka mengambil air dari belik ini. Bukan tanpa alasan, kalau warga mengandalkan belik ringin untuk mendapatkan air bersih. Selain karena belik ini merupakan sumber air satu-satunya di desa Kedung Jati, Belik Ringin juga dikenal memiliki sumber air yang sangat melimpah. Saat musim kemarau panjang pun, belik ini tak pernah sekalipun kehabisan airnya. Dan yang paling utama adalah, air yang keluar dari belik ini terkenal sangat jernih dan bersih. Saking jernihnya, ada sebagian warga yang tak segan meminum langsung air dari Belik Ringin ini. Dulu, belik ini sangat terawat, dinaungi oleh sebuah pohon beringin raksasa yang usianya sudah ratusan tahun, dan dikelilingi oleh 3 buah batu besar, membuat Belik Ringin ini terasa nyaman untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci, tanpa takut akan ada mata nakal yang mengintip mereka. Meski begitu, di balik kesejukan dan kenyamanannya, Belik Ringin juga menyimpan banyak misteri. Ya, sumber air utama di desa Kedung Jati ini tak kalah angker jika dibandingkan dengan area Tegal Salahan yang ada di sebelah desa selatan yang juga terkenal sangat angker. Sudah banyak warga yang mengalami kejadian-kejadian aneh dan janggal di Belik Ringin. Salah satunya adalah Kang Sastro Gudel, bukan nama sebenarnya tentunya. Beliau adalah tetanggaku. Rumahnya tak begitu jauh dari Belik Ringin. Seperti biasa, sore itu selepas bekerja di sawah, Kang Sastro langsung menuju ke Belik Ringin untuk sekalian mandi. Letak sawahnya memang tak begitu jauh dari tempat sumber mata air itu berada. Sayangnya, saat sampai di Belik Ringin, ternyata masih ada seorang perempuan yang tengah mandi. Mau tak mau, Kang Sastro harus menunggu. Laki-laki itu lalu duduk bersandar pada salah satu batu besar.
sambil memandang hijaunya hamparan sawah di depannya. Tanaman padi yang subur melambungkan angannya, membayangkan saat panen nanti, pasti hasil padinya juga melimpah ruah. Mudah-mudahan saat musim panen tiba nanti, harga gabah tidak anjlok lagi seperti biasanya, sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil panennya. Bruk, tengah asik melamun, tiba-tiba Kang Sastro dikejutkan oleh jatuhnya sepotong dahan pohon beringin yang telah lapuk. Dahan sebesar petis dengan panjang hampir 1 meter itu jatuh tak jauh dari tempatnya duduk. Wah, rezeki nomplok ini, dapat kayu kering. Lumayan, bisa dibawa pulang untuk dijadikan kayu bakar, batin Kang Sastro sambil bangkit dan memungut dahan kayu itu. Jangan diambil, Kang. Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Kang Sastro. Ternyata perempuan itu telah selesai mandi dan bersiap untuk pulang. Loh, kenapa toh? Kan lumayan ini, bisa buat kayu bakar, tanya Kang Sastro heran. Ya pokoknya jangan diambil. Kan kata orang-orang kayu dari pohon beringin ini nggak boleh diambil, Kang. Apalagi sampai dijadikan kayu bakar. Pamali, bisa celaka sampean, ujar si perempuan lagi. Halah, lawang cuma kayu loh, dan sudah lapuk juga. Masa iya bisa bikin celaka? Sanggah Kang Sastro sambil tetap memungut kayu itu. Yowis, sakarepmu Kang, dikandani kok ngeyel. Nek enek apa-apane yo sangganan dewe. Ya sudah, terserah kamu Kang. Dibilangin kok ngeyel. Kalau ada apa-apa, ya tanggung saja sendiri. Gerutu si perempuan sambil berlalu meninggalkan Kang Sastro. Ada-ada saja. Mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka. Gerutu Kang Sastro sambil bersiap-siap untuk mandi. Lagi pula, memangnya kamu siapa? Anak kemarin sore saja kok berani-beraninya. Kang Sastro terhenti. Dia tertegun sejenak. Perempuan tadi siapa ya? Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Apa bukan warga sini? Tapi setauku hanya warga desa sini yang memanfaatkan bilik ini untuk mandi dan mencuci. Mungkin salah satu kerabat dari warga yang datang berkunjung ke desa ini, pikir Kang Sastro sambil melanjutkan mandinya. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya orang dari kota. Wajahnya cantik, kulitnya juga putih bersih. Tidak seperti kulit warga desa sini yang rata-rata berkulit hitam. Dan saat tadi lewat di dekatnya, ada tercium bau harum yang sangat menusuk hidung. Tunggu, ini kok... Kembali Kang Sastro tertegun. Hidungnya mengendus-endus. Bau wangi itu masih tercium. Bahkan kini terasa semakin tajam. Padahal perempuan itu sudah pergi dari tadi. Kang Sastro begidik ngeri. Bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Laki-laki itu buru-buru menyelesaikan mandinya, lalu bergegas pulang dengan membawa cangkul dan dahan beringin lapuk yang tadi ia temukan. Nih, tak bawain kayu bakar, seru Kang Sastro sambil melemparkan kayu yang tadi didapatnya ke samping sang istri yang sedang berjongkok di depan tungku dapur. Wah, kebetulan Kang, sampean dapat kayu kering, sahut Yudarmi sambil meraih kayu itu dan memasukkannya ke dalam mulut tungku. Perempuan itu lalu bangkit dan menyeduh kopi untuk sang suami yang baru saja pulang.
Baunya enak banget, Mak. Kamu lagi magang ayam toh? Hidung Kang Sastro mengendus-endus saat mencium bau sangit seperti ayam sedang dipanggang. Ayam dari mana toh, Pak? Lawang punya ayam saja enggak kok. Manggang ayam, sahut Yudarmi sambil kembali ke depan tungku. Lah ini baunya. Tiba-tiba Yudarmi berteriak. Loh, Pak, ini kayu apa toh? Kok dibakar jadi seperti ini? Seru Yudarmi memotong ucapan Kang Sastro. Jadi seperti apa toh? Tanya Kang Sastro yang masih asik duduk sambil menikmati kopinya. Ini loh, Pak, coba sampean lihat. Kayu sudah lapuk begini dibakar kok masih keluar getahnya. Warna getahnya merah seperti darah lagi. Dan baunya ini kok seperti... Tiba-tiba terdengar suara, "Bapak, Simbo, tolong, panas, panas." Belum selesai Yudarmi berkata, mendadak mereka dikejutkan oleh teriakan sang anak yang sejak tadi asik menonton TV di ruang depan. Sontak keduanya pun menghampiri sang anak. "Kamu kenapa toh?" "Astagfirullah, Pak, anakmu kenapa ini?" jerit Yudarmi saat melihat sang anak tengah berguling-guling di lantai sambil berteriak-teriak kesakitan. Sekujur tubuh anak itu melepuh seperti habis dibakar. "Pak!" jeritan Yudarmi tak dihiraukan lagi oleh Kang Sastro. Alih-alih menolong sang anak, laki-laki itu justru berlari kembali ke dapur. Dahan beringin lapuk yang masih menyala di dalam mulut tungku itu segera ditariknya keluar. Lalu ia siram dengan seember air. "Ah, panas, perih!" teriakan anak Kang Sastro mengundang para tetangga yang segera berdatangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga itu. "Ada apa ini? Ya Allah, anakmu kenapa, Kang? Kok sampai melepuh gitu? Ayo cepat kita tolong, kita bawa ke rumah sakit saja." "Jangan, panggil Pak Modin saja dulu." Berbagai pertanyaan dan saran dari para tetangga seolah tak dihiraukan oleh Kang Sastro. Laki-laki itu justru diam terpaku sambil matanya menatap nanar keluar rumah, di mana nampak sosok perempuan yang tadi ia temui di bilik ringin sedang berdiri di sudut halaman sambil tersenyum sinis ke arahnya. Melihat Kang Sastro yang seperti orang linglung, para tetangga akhirnya mengambil inisiatif untuk memanggil Pak Modin, orang yang dituakan di desa Kedung Jati. Setelah datang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Pak Modin segera mengambil tindakan. Dengan bantuan para warga, anak Kang Sastro yang masih histeris itu segera dibawa ke bilik ringin dan dimandikan di tempat itu oleh Pak Modin. Dengan disertai ritual-ritual khusus. Sisa dahan beringin lapuk yang sebagian sudah terbakar menjadi arang itu juga dikembalikan ke tempatnya semula. Tempat di mana pertama kali Kang Sastro menemukannya. Beruntung, nasib baik masih memihak keluarga Kang Sastro. Sang anak masih bisa diselamatkan, meski mengalami sedikit cacat permanen. Kulit di sekujur tubuhnya menjadi belang-belang akibat bekas luka bakar yang dialaminya.